Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pagi ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Hari ini sesuai permintaan pengurusnya, kajian fikih sholatnya dipending dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Kita masuk di bab-bab sholat sunnah ya Bu ya. Insya Allah masih sisa setahun lagi kalau di sini sholat itu ya. Karena ada 33 materi sholat sunnah yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Adapun materi fikih sholat sudah kita bahas mulai dari rukun sholat, syarat sah sholat, ya, pembatal dan seterusnya sudah selesai ya, termasuk sholat berjamaah itu ya. Hari ini sesuai permintaan pengurus kita sedikit keluar dari alur materi yang biasanya, sehubungan dengan sebagaimana yang Ibu tahu saat ini kejadian yang mungkin nyaris tidak mungkin luput dari perhatian kita sebagai Muslim, di mana di Palestina, saudara-saudara kita sedang menerima ujian yang sangat berat. Sudah masuk hari ke-46 ya. Sudah hampir 14.000 korban jiwa ya. Perang yang sedemikian berlarut-larut bahkan sejak 70 tahun yang lalu ya. Tetapi sebetulnya ibu-ibu, perang itu tidak terjadi hanya di Palestina, tapi terjadi perang itu juga di Indonesia. Walaupun kita tidak berperang secara senjata, tapi orang-orang Israel sebetulnya juga sedang melakukan perang pemikiran, wasul fikri ya. Jadi perang itu sebetulnya terjadi juga di pikiran kita. Betapa banyak dari kita yang kemudian memiliki perspektif yang salah terkait kasus di Palestina ini. Ada yang kemudian memahami bahwa ini hanya sebatas konflik politik ya, tidak ada hubungannya dengan agama ya. Ada pula yang terjebak kepada propaganda orang-orang Israel yang mengatakan bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Ada pula yang kemudian juga terjebak pada narasi bahwa seolah-olah orang Israel memang berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah memang tanah yang dijanjikan untuk Tuhan kepada mereka. Dan untuk membangun klaim-klaim ini, mereka kemudian memang membuat beberapa narasi yang bisa dianggap sebagai legitimasi mereka untuk kemudian merampas tanah itu. Legitimasi itu mulai dari legitimasi teologis dan juga legitimasi yuridis ya. Maka penting bagi kita ya untuk juga melakukan perang pemikiran. Jadi karena seorang Muslim itu konsekuensi syahadat itu sebetulnya yang nomor 7. Jadi dulu pernah saya bahas minggu lalu di sini tentang 7 konsekuensi syahadat. Pas syahadat jenengan itu dalam kasus tertentu itu bisa batal karena 7 faktor itu. Salah satu konsekuensi syahadat itu adalah al-wala' wal bara' itu ya. Posisi keberpihakan kita itu ya. Itu kemarin sudah kita bahas sedikit masalah itu ya. Nah, hari ini banyak kaum muslimin ya masuk perangkap ini karena Israel juga menggaji begitu banyak buzzer, influencer, baik di podcast, di YouTube dan seterusnya untuk membalik opini ya. Sebetulnya materi tentang Palestina ini di tempat lain saya sampaikan dalam 6 seri berturut-turut ya. Yang pertama adalah tentang benarkah Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua ini, benarkah tanah Palestina itu memang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang Israel gitu ya. Materi ketiga membantah subhat-subhat atau narasi jelek tentang Hamas ya. Jadi sayangnya yang memusuhi pejuang-pejuang ini bukan cuma Israel, tapi orang-orang Islam yang ngaji, yang ngaku ngikut sunnah ini menebarkan sekian banyak isu, sekian banyak fitnah yang mencaci maki Hamas sebagai buatan Syiah, orang Syiah, buatan Israel, dan semua tipu daya maksudnya narasi-narasi yang sangat jelek gitu. Maka sebenarnya materi ketiga tentang itu saya jelaskan semua. Apakah jihad di Palestina itu tidak syar'i, apakah boikot itu tidak sunnah ya. Itu semua saya sampaikan dengan argumentasi yang jelas gitu ya. Karena ini jangan sampai Bu, kita sebagai Muslim itu ngaku Islam tapi hatinya justru berpihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada musuh-musuh agama. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah, karena itu menjernihkan pikiran dalam soal ini penting bagi kita. Nah, hari ini saya akan membahas seri kedua dari materi ini sesuai permintaannya pengurus, yaitu tentang
menjelaskan apakah memang tanah Palestina itu memang diperuntukkan Allah untuk bangsa Israel. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya sedikit menjelaskan dulu asal usul bangsa Israel ini, ya. Siapa sih bangsa Israel ini sebetulnya, gitu ya? Jadi begini, Bu. Bangsa Israel ini sebetulnya kata ini dipendekkan dari kata Bani Israel. Bani itu anak keturunan, Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub, gitu ya, Bu ya. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak sebetulnya. Nabi Yakub ini punya 12 anak dari 4 orang istri. Istri pertama itu namanya Lia, atau orang barat itu menyebutnya Lea. Makanya ono celana levis, celana jeans itu mereknya Lea. Lea itu punya 6 anak, ya. Yehuda, Lawi, orang Yahudi atau orang barat menyebutnya Levi. Makanya ono celana jeans mereknya Levis, gitu ya. Anak ketiga itu namanya Rabin. Makanya Perdana Menteri Israel dulu itu namanya Sitak Rabin. Orang barat menyebutnya Ruben. Makanya ada artis namanya Ruben Onsu, gitu ya. Yang berikutnya adalah Samun. Orang Arab menyebutnya Samun, orang Israel menyebutnya Simeon, orang barat menyebutnya Simon, gitu ya. Yang berikutnya adalah Yasahir, ya. Orang Yahudi menyebutnya Ishahar. Dan yang terakhir Zebulun. Itu dari istri pertama. Dari istri kedua yaitu Rachel, ini yang paling cantik ya, Bu ya. Ini kakak beradik ya, Bu ya. Lia itu kakaknya, Rachel itu adiknya, ya. Rachel itu secara nama Arabnya, sedangkan orang Yahudi atau orang barat itu menyebutnya Rachel. Makanya ada artis namanya Rachel Maryam. Nah, itu ya. Nah, itu Rachel Maryam, ya. Ya. Nah, Rachel ini punya anak 2 yaitu Yusuf dan Binyamin, ya. Sedangkan dari Zalfa dan Bilha itu punya 2 anak masing-masing, Gad, Asher dan Naftali. 12 orang anak Nabi Yakub ini disebut asbat, ya. Dan dari 12 orang inilah, ya, kemudian beranak pinak melahirkan sebuah bangsa namanya bangsa Bani Israel. Bani anak keturunan Israel yaitu Yakub, bukan gitu ya, Bu ya. Nah, seperti sampean kalau reuni-reuni riyo kan Bani Mahmud, Bani Sutopo, Bani Dugel, Bani, kan gitu ya, Bu ya. Nah, saya Bani Satuki aja jumlahnya itu 6.000, padahal baru tidak sampai 1 abad itu jumlahnya sudah 6.000. Nah, anak keturunan Nabi Yakub itu pun jumlahnya juga sangat banyak. Nah, sebenarnya awalnya Nabi Yakub ini tinggal di Kanan ya, Bu ya. Awalnya Nabi Yakub itu tinggal di Kanan. Dia anu ki mang nggowo anu gangguan kabeh, Bu. Ya. Ngene ndak oleh nyalano sapa-sapa, Bu. Nyalano awake dhewe jane. Ndak, aku ndak nyalano sapa-sapa. Nyalano aku dhewe itu sapa kene ya, mbone duduk. Ndak nyalano sapa-sapa, nyalano awake dhewe ya, Bu ya. Tak baterai ning paling ya, Bu ya. Ini, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, awalnya Nabi Yakub itu tinggal di Kanan karena kakeknya yaitu Nabi Ibrahim memang tinggalnya di Kanan. Tapi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di Kanan sama Saroh sama anaknya namanya Ishak. Sedangkan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim yang lain itu tinggal di sini, di Arab sini, ya, di Mekah, ya. Nabi Yakub dan Nabi Ishak tinggal di sini. Lalu Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, kan gitu. Tapi kemudian ketika Nabi Yusuf itu jadi menteri di Mesir, tahu kisahnya di Surat Yusuf? Lalu Nabi Yakub beserta 11 saudara Nabi Yusuf itu oleh Nabi Yusuf diboyong ke Mesir karena Nabi Yusuf jadi menteri, kan gitu ya. Akhirnya 12 orang bersaudara beserta bapak ibu mereka ini kemudian tinggal di Mesir ya.
12 orang itulah lalu berkembang biak menjadi 12 suku yang kemudian jumlahnya mencapai ratusan ribu yang kemudian disebut sebagai bangsa Bani Israel. Itu Bu ceritanya itu. Tinggalnya Pak awalnya di mana? Di Mesir karena ngikuti Nabi Yusuf gitu loh ceritanya itu ya. Tapi kemudian situasi berubah. Beberapa abad kemudian penguasa Mesir berganti. Raja-rajanya kemudian menjadi benci kepada warga negara yang dianggap bukan pribumi, bukan orang asli Kipti, yaitu orang Bani Israel itu. Sehingga lalu bangsa Kipti itu Bani Israel itu dianggap sebagai imigran, lalu dijadikan budak, ya, dijadikan budak itu, ya. Nah, itulah ya salah satu raja yang paling kejam itu adalah Fir'aun Ramses II dan Meneptah itu yang paling kejam itu dari dinasti ke-19 Mesir kuno ya. Lalu Allah itu mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Bani Israel ini dari perbudakan Fir'aun gitu. Nabi Musa itu loh Bu ya. Nah, Nabi Musa itu diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nabi Musa itu ya dari bangsa Bani Israel, dari suku Lewi tadi, dari suku Lavi itu loh. Ya, itu Nabi Musa ya. Dari suku Levi ya. Dari suku Levi ya. Sama Nabi Isa juga dari suku Levi ya. Dari suku Levi. Ya. Saya lanjutkan dulu. Karena Fir'aun menolak untuk membebaskan Bani Israel, lalu kemudian Bani Israel itu oleh Allah disuruh meninggalkan Mesir ya. Di suatu malam Bani Israel itu pergi meninggalkan tanah Mesir ya, supaya tidak jadi budak lagi. Dikejar oleh tentara Fir'aun, lalu ketika terhalang oleh laut, Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah, memukulkan tongkatnya ke laut itu sehingga air laut itu terbelah dan Bani Israel bisa melewati laut ini, laut merah yang ini. Nah, sedangkan Fir'aun itu ditenggelamkan di sini. Itu ceritanya itu. Itu di surat Al-Baqarah disebut wa id faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ali fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan dan kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun yang mengejar kalian itu dan kalian pun menyaksikan peristiwa itu ya. Akhirnya ratusan ribu bangsa Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Musa keluar dari tanah Mesir ya, kemudian menuju ke Sinai ya, menuju ke Sinai ini ya. Fir'aunnya tenggelam di sini ya. Sampailah mereka di semenanjung Sinai. Kan tidak punya tanah air Bu. Bani Israel itu kan tidak punya tanah air, tidak punya tanah. Tadinya kan selama 3 abad itu kan tinggal di sini. Ratusan ribu orang itu tinggal di mana? Di Mesir kan, beranak-pinak di Mesir kan. Lalu ratusan ribu orang ketika keluar dari Mesir, mereka tidak punya tanah tempat tinggal. Ya, stateless, tidak punya tanah tempat tinggal itu. Nah, disitulah Allah kemudian memberikan hak tanah Kan'an ini tanah Kan'an ini kepada Bani Israel. Tanah ini adalah tanah yang dulu ditempati oleh leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, leluhur mereka itu ya. Di situ ceritanya turunlah wahyu Allah kepada mereka, menyuruh mereka mengambil tanah ini. Tapi tanah ini kan sudah ditempati bangsa lain selama berabad-abad. Nah, Allah menyuruh mereka berjihad gitu loh, perang gitu lah. Maka wahyu itu disampaikan oleh Nabi Musa di surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasallati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kalian masuklah, kalian rebutlah kembali. HP-nya dimatikan ya Bu ya? Bisa. Masuklah kalian, rebutlah kembali oleh kalian tanah yang dijanjikan, tanah suci yang dijanjikan untuk kalian oleh Allah. Tetap baru ala adbarikum. Jangan kalian bersikap pengecut, lari ke belakang. Fatan qalibu khosirin ya, khosirin. Maka nanti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Musa
Lalu diperintahkan oleh Allah untuk berjihad bersama kaumnya, memerangi bangsa Kan'an yang menempati tanah ini selama berabad-abad itu. Tapi Bani Israel tidak mau, gitu lah Bu. Pengecut mereka itu. Mereka itu mengatakan, qalu ya Musa, inna lanadkhulaha. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, di dalam negeri Kan'an itu kan ada penduduknya, bangsa-bangsa yang badannya gede, kuat-kuat gitu loh. Ya, innal lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mau perang sebelum mereka sendiri yang pergi dari situ. Gitu dah, Bu. Ya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka pergi dari tempat itu, kami ini akan mau masuk negeri itu. Lah ini loh sikap pengecut itu, Bu, ya. Ini makanya kemarin soal rezeki saya jelaskan bahwa setiap orang walaupun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, orang itu memang dituntut oleh Allah untuk memeras keringat, berpeluh keringat itu loh, ya. Itu kemarin saya singgung itu. Makanya Allah murka. Ini kan sikap tidak etis. Jadi wis dikanggo awak dhewe, jadi wis dikekno awak dhewe. Lah kok sik kongon jihad? Iki kan Gusti Allah ngrepotno awak dhewe. Lah ngono iki jenenge. Nah berarti kon sikap kurang ajar. Sama seperti sampean berprinsip jadi rezeki wis dijamin. Nyapa aku sik dikongkon nyambut gawe barang. Gusti Allah kan ngrepotno aku. Lah iku sampean koyo Bani Israil itu akhirnya, ya. Itu makanya ndak boleh. Siapa yang ndak mau kerja itu pasti dimurkai oleh Allah, ya. Mereka tidak mau, lebih jelek lagi mereka itu mengatakan begini, Bu. Qalu ya Musa innal lanadkhulaha abada ma dumu fiha. Musa, kami tidak akan masuk negeri itu selama bangsa itu masih ada di situ. Fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Musa, kamu saja sama Tuhanmu sendiri pergi ke sana. Kami duduk-duduk di sini saja nunggu. Wah, inilah kurang ajarnya Bani Israil itu, ya. Akhirnya Allah murka. Qala, berfirman Allah, kamu disuruh perang dijamin menang kok ndak mau perang, kok sikapnya kurang ajar. Tak kutuk kamu 40 tahun kamu harus muter-muter kesasar di padang tih. Qala, berfirman Allah, innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Sesungguhnya negeri ini aku haramkan untuk mereka selama 40 tahun. Karena sikap pengecut mereka, karena pembangkangan mereka kepada firman Allah, karena sikap su'ul adab, etikanya yang buruk kepada Allah, sikap tidak tahu aturan. Innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Aku haramkan negeri ini selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, kata Allah surat Al-Maidah 27. Aku hukum mereka kebingungan, muter-muter, tidak tahu jalan keluar di padang tih ini. 40 tahun, Bu, di sini, Bu. Dibikin muter-muter di situ. Di sini itu. Tidak tahu jalan keluar. Dihukum seperti 40 tahun. Tapi Allah masih kasihan, tidak punya air, masih dikasih air, diturunkan dari air. Tidak ada makanan, karena tanahnya padang pasir, dikasih mana dan salwa. Ya masih, Allah masih tidak sama, hanya dihukum saja, biar sadar gitu lah, ya. Akhirnya Bani Israil menempati tanah ini selama 40 tahun. Gelandang di sini, di padang pasir ini, pindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Sampai masa hukuman 40 tahun itu berakhir, barulah mereka berperang menaklukkan tanah Kan'an ini. Tapi Nabi Musa sudah meninggal, Bu, sudah wafat, ya. Nabi Musa menemani mereka di sini, ya. Waktu dihukum itu, Bu, ya, Nabi Musa menemani. Lalu Nabi Musa wafat, yang mengeluarkan Bani Israil dari padang tih ini adalah Yusa, ya. Yusa itu muridnya Nabi Isa, ya. Bani Israil dibawa keluar, ya, berperang menaklukkan tanah Kan'an ini. Jadi pada tahun 1300 sebelum Masehi, ya. Akhirnya tanah Kan'an ini dikuasai oleh Bani Israil. Orang-orang Kan'an yang menghuni tanah Kan'an ini diusir keluar tanah Kan'an. Sejak tahun 1300 Masehi, sebelum Masehi itulah Bani Israil kemudian menempati tanah Kan'an itu, atau tanah Yudea atau tanah Galilea, atau yang kita sekarang sebut dengan istilah tanah Palestina itu. Kan begitu ya, Bu, ya. Ceritanya begitu. Kecepatan aku cerita. Waktunya mek didik, duwowo soalnya ceritane, aku telat tekone ya. Mikir mati ya, ini. Nah, lalu Bani Israil yang jumlahnya ratusan ribu itu menempati tanah Kan'an. Nah, karena salah satu dari keturunan
Nabi Yakub itu salah satu suku Bani Israel itu adalah suku Yehuda. Tadi masih ingat tadi? Maka tanah itu kemudian juga disebut dengan tanah Yudea. Tanah Yudea kemudian ya, Yudea, Galilea dan seterusnya itu di situ ya. Nah, itu. Selama berapa abad Pak Bani Israel menempati tanah Palestina itu? Sejak 1300 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Ya. Berapa abad? Berapa abad itu? 12 abad lebih. 13 abad, 1300 tahun. 1200 sekian tahun Bani Israel itu menempati tanah Palestina. Kan gitu ya Bu ceritanya ya Bu ya. Pasang surut tapi di sini ya. Ya, walaupun menempati tanah ini mereka tidak sepenuhnya berkuasa ya. 100 tahun pertama saat berhasil menaklukkan tanah ini mereka masih tidak tenang, masih diganggu bangsa-bangsa di sini, bangsa Amori, bangsa Moab dan seterusnya. Sampai kemudian ya tahun 1200 sebelum Masehi Allah mengangkat seorang raja namanya Raja Tolut. Raja siapa itu? Tolut ya, Raja Tolut. Raja Tolut orang Kristen menyebutnya Raja Saul. Siapa namanya? Raja Saul. Lalu setelah Tolut baru Raja Daud atau Nabi Daud, David kata orang Barat itu. Ya. Itulah Bani Israel mulai naik itu, mulai mencapai masa keemasan itu. Ya. Lalu diganti putranya Solomon atau Nabi Sulaiman itu, itulah puncak adidayanya Bani Israel, menguasai seluruh wilayah yang luas, menjadi negara adidaya pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman itu tahun 1100 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Itu pemerintahan Nabi Sulaiman. Tuh Nabi Solomon, King Salomon kata orang Barat itu ya. Nah, itu. Tapi sepeninggal Nabi Sulaiman pecah menjadi dua. Kerajaan utara namanya Israel, waktu itu ibu kotanya Shechem. Kerajaan Yehuda Selatan ibu kotanya Yerusalem. Bertikai perang saudara menjadi lemah, akhirnya ditaklukkan bangsa-bangsa lain. Puncaknya tahun 586 sebelum Masehi, Bani Israel ini ditaklukkan oleh Babylon, dijadikan budak. Tapi lalu kembali lagi ke sini, masih dibebaskan oleh Sirus Raja Persia, kembali ke sini. Terakhir itu menempati tanah ini, terakhir itu tahun 70 Masehi. Ketika kemudian oleh Kekaisaran Romawi mereka diusir keluar dari tanah ini ya, oleh Kaisar Romawi namanya Titus. Kaisar Titus nek dicilan dawa iki Bu, aku nyeritakno sejarah biyen di tafsir-tafsir aku mulang lho nek di Buddha biyen yo perceritaan wae dawa, cerita perbabe itu aja dawa dulu itu. Itu kan saya singkat. Kurun waktu selama 13 abad itu saya singkat. Kalau aslinya ceritanya tuh panjang ini ya, panjang itu. Babes masih untuk kecepetan iki. Ndak ya? Pinter kabeh kok, sarjana kabeh kok iki. Kan langsung nangkep ah omonganku. Bingung ya babano ngono wis. Pun kaya dilanjutno nggih, sik dawa niki dengan sepaku jalan ya. Nah, tahun 70 Masehi, Bani Israel itu kemudian tidak menempati tanah ini karena sudah diusir oleh Kekaisaran Romawi. Ini dijadikan provinsi oleh Romawi itu namanya Aelia Capitolia. Jadi orang Bani Israel tidak boleh menempati tanah ini. Ya, kemana mereka pergi Pak? Diaspora, nyebar. Ada yang ke Arab, makanya sampai nyampe di Madinah itu nanti. Ya, zaman Rasulullah kan ada di Madinah itu. Ada yang nyebar ke Asia, ada yang nyebar ke Eropa. Ya, makanya Yahudi tersebar di mana-mana. Dia itu bambung, gelandang, tidak punya tanah air sejak tahun 70 Masehi. Gitu loh Bu, maksudnya Bu. Ngerti maksudnya? Nah, di mana itu? Di Eropa, ya sebar seluruh dunia wis ya, gitu. Ceritanya begitu ya. Kenapa Pak kok sampai mereka dijadikan seperti itu? Wadhuribat alaihimud dhillatu wal maskanatu ya, wa ba'u bi ghadabi minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nafsal wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq. Itu karena mereka itu durhaka kepada Allah, membangkang ayat-ayat Allah, mengubah kitab suci, membunuh para nabi. Lalu mereka dari bangsa yang tadinya dikasih begitu banyak karunia, dengan diutus begitu banyak nabi dan rasul, diturunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, nabi yang begitu banyak. Kalau nabinya orang Arab itu cuma 4 Bu ya. Nabi orang Arab itu cuma berapa? Siapa? Nabi Soleh, Nabi Hud, Soleh, Su'aib sama Nabi Muhammad, cuma 4.
Sedangkan Bani Israel, banyak. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terakhir itu Nabi Isa. Itu pun dibunuh oleh mereka. Dilaporkan sama gubernur Romawi Pontius Pilatus, terus disalib, dipenteng ya. Untuk kemudian Allah menyelamatkan, kan gitu ya. Karena kejahatan mereka itu Allah hukum, dihinakan. Wa duribat alaihim dhillatu wal maskanah, ditimpakan kepada mereka kehinaan, kemiskinan ya, karena berusaha membunuh para nabi ya, menentang ayat-ayat Allah ya. Dihukum menjadi bambung stateless, jadi gelandangan mulai di Timur Tengah sampai Eropa. Bangsa ini menjahat sekali, ngubah kitab suci dan seterusnya ya. Tidak bersyukur atas karunia Allah itu. Ceritanya begitu ya. Akhirnya tahun 70 Masehi yang menghuni sini siapa, Bu? Orang Romawi. Orang siapa? Romawi ya. Karena kayak Romawi, ya ada orang Kristennya, ya ada ya kan. Kemudian Romawi zaman Konstantin itu kan menjadikan Kristen agama negara. Nah, maka ya kemudian abad-abad berikutnya yang menempati tanah itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sampai tahun berapa Romawi menguasai tanah ini? Sampai tahun 637. 637 tanah Provinsi Romawi namanya Aelia Capitolia alias tanah Kan'an alias tanah Yudea jatuh ke tangan umat Islam zamannya Khalifah Umar bin Khattab 5 tahun setelah wafatnya Nabi. Jadi Nabi wafat 632 Masehi 11 Hijriah. Setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat diganti siapa? Umar. Umar memerintahkan menaklukkan tanah ini karena di sini ada tempat suci umat Islam, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Yang diutus jadi panglima waktu itu Abu Ubaidah ibnu Jarrah ya, yang diutus. Dikepung selama 6 bulan. Akhirnya pemimpin Palestina waktu itu, pendetanya itu namanya Sophronikus, itu menyerah kepada Umar ya. Menyerah kepada Umar asal dibolehkan tetap memeluk agama Kristen ya. Umar menerima perjanjian itu. Umar sendiri yang menerima pencerahan kuncinya itu. April 637 Masehi ya. Bulan April 637 Masehi Umar itu datang ke Palestina hanya naik keledai disertai 1 orang ya. Sampai orang-orang tidak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin ya. Bahkan yang disambut itu yang naik di keledai, padahal Umar yang nonton keledainya karena gantian gitu loh, Bu. Dia sama ajudannya gantian, gitu ya. Gantian gitu. Itu ceritanya ya. Jadi tahun 636 Masehi jatuh ke tangan umat Islam. Kalau Bani Israel menempati tanah ini berapa lama tadi? 1200 sekian tahun. 12 abad ya, Bu ya. Mulai tahun 636 sampai tahun 1920 tanah ini dikuasai umat Islam. Setelah umat Islam mengalahkan Romawi, gitu loh ceritanya itu. Ya berganti-ganti penguasa di sini, tapi penguasanya orang Islam. Setelah era Khulafaur Rasyidin diganti dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah diganti Abbasiyah. Setelah Abbasiyah jatuh, kemudian dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi. Sempat 88 tahun dikuasai Kristen pada waktu perang salib pertama. Ketika ini berada dalam kekuasaan umat Islam, orang Kristen di Eropa itu juga sebetulnya tidak lilo, karena ini juga tempat kelahiran Yesus. Sehingga tahun 1905 orang Katolik itu di Clermont, Prancis menyelenggarakan konsili orang Katolik sedunia yang dicetuskan oleh Paus Urbanus itu, mencetuskan perang suci untuk merebut tanah Palestina ini dari tangan umat Islam ya. Dipimpin oleh Peter of Hermet itu pertama menyerang Palestina tahun 1095 itu mulai perang salib 1 ya. Perang salib pertama berhasil, Pak, berhasil. Tahun 1099 mereka bisa merebut tanah Palestina, jatuh ke tangan kekuasaan umat Kristen. Dibantai semua orang Kristen di sana itu, orang Islam itu ya. Tapi cuma bertahan 88 tahun. Ya, tahun 1187 ada seorang raja dari dinasti Ayyubiyah namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang bisa kembali merebut
tanah Palestina ini setelah dikuasai orang Kristen, pasukan salib itu selama 88 tahun. Sejak itu tetap di bawah umat Islam, ganti-ganti dinasti. Ayyubiyah jatuh, Mamluk itu 1250 Masehi. Mamluk jatuh tahun 1516, jatuh ke Turki Utsmani, ya, jatuh ke tangan Turki. Sampai terakhir 1920 tanah Palestina itu masih jatuh ke tangan Turki. Jadi satu provinsi. Jadi provinsi Turki itu, kekhalifahan Turki itu ada yang sangat luas. Provinsi itu namanya eyalet. Eyalet itu jadi ini kekaisaran luas itu, kekhalifahan ya. Itu ada provinsi yang sangat luas namanya eyalet. Di bawah eyalet ada provinsi yang lebih kecil namanya vialet. Di bawah vialet ada kabupaten, distrik itu namanya sanjak gitu. Dalam administrasi pemerintahan ya, Bu. Palestina ini satu vialet. Satu terdiri atas 3 sanjak waktu itu. Sanjak Nablus, sanjak Gaza, dan sanjak Yerusalem. Distriknya itu, kabupatennya itu 3. Ya, jadi satu provinsi namanya vialet Palestina. Ya. Masuk dalam eyalet Suriah. Jadi eyalet Suriah, gitu ya, provinsinya gitu ceritanya ya. Nah, sampai tahun berapa orang Islam menguasai Palestina? Sampai tahun berapa ini? 1920. Orang Yahudi di mana? Orang Israel di mana? Orang Israel di mana? Terdiaspora. Orang Israel di mana, Bu? Terdiaspora. Bahasa gampangnya semembur. Diaspora itu bahasa gampangnya apa? Semembur. Ya. Stateless. Stateless itu bahasa gampangnya bambung. Kaya kau hingga itu loh. Ya. Nyebar di itu loh. Ya. Sampai tahun berapa orang Islam menguasai tanah ini? Terus 1920 dikuasai siapa? Inggris. Dikuasai siapa, Bu? Inggris. Tapi sebetulnya, Bu, sebelum tahun 1920 orang-orang Yahudi yang tersebar di Eropa itu sebetulnya merancang sebuah gerakan, pengen merebut kembali tanah itu. Gitu lah, Bu. Itu kan tanah Mbah Buyut saya. Saya 12 abad di situ. Dia lupa bahwa tanah itu sudah dikuasai bangsa lain juga selama berabad-abad. Gitu loh maksudnya. Orang Islam tadi tahun berapa? Coba saya tanya. Mulai tahun 636 sampai 1920. Berapa itu? Berapa tahun itu sudah? Ya. 900 tahun ditambah 300 sekian, berarti sekitar 10 abad. Jadi orang Islam menempati tanah itu selama 10 abad. Orang Yahudi menempati tanah itu 12 dan seterusnya. Lah, ketika tanah itu masih menjadi sebuah provinsi kekaisaran Utsmaniyah, vialet Palestina itu di Eropa itu mulai muncul pemikiran di kalangan orang Yahudi yang semembur gitu. Itu untuk kembali mengambil tanah ini. Ini tanah mbah kami, ya toh. Kami harus meraih kejayaan kami kembali. Allah akan mengutus Mesias, Yahweh. Mereka menyebut Allah itu apa, Bu? Yahweh. Yang Yahudi itu Tuhannya Yahudi itu ya sama kayak kita, Yahweh. Nabi-nabinya juga sama. Bedanya mulai Isa sampai Muhammad itu di atas ke sama, ya. Mereka menyebut Allah itu siapa? Yahweh. Mereka tuh monoteis loh, Bu. Mereka itu apa? Nyembah satu Tuhan loh, benci loh saja nih sama orang Kristen. Orang Kristen didoni. Kenapa? Karena orang Kristen itu dianggap penyembah berhala. Jadi sebetulnya mereka itu sebetulnya itu sangat anti kepada orang Kristen. Lah kok orang Kristen itu sangat simpati kepada mereka? Panjang ceritanya itu. Dulu sebetulnya sebelum abad 19, orang Kristen itu benci sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi di Eropa ada itu diludahi, diseksa dulu itu. Lah kok tiba-tiba itu orang Kristen sekarang suka, Pak, sama mereka? Itu akibat pengaruh gerakan Pentakosta di Amerika, saudara. Abad 19 itu. Gerakan Pentakosta di Amerika itu dari kalangan Protestan itu menyerukan atau mengajarkan salah satu bentuk teologi namanya dispensasionalisme, yang mengajarkan bahwa Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Sementara asalnya itu tidak.
Mereka sangat benci kepada Israel karena dianggap Yahudi itulah yang menyalibkan Yesus. Awalnya begitu. Lah orang Indonesia sekarang walaupun Protestannya itu mayoritas Calvinis, tapi sebetulnya akibat pengaruh gerakan Pentakosta Amerika sejak abad 19 itu, orang Kristen di Indonesia ini sekarang itu sangat mencintai Israel. Itulah bangsa pilihan Tuhan sesuai kitab suci mereka, di samping disebabkan sikap anti bencinya mereka kepada Islam. Itu yang Kristen. Makanya wong Kristen itu mesti belani Israel, kecuali sing cek waras pikirane ya. Pun ngantuk nggih, mboten nggih? Diterusno nggih? Iki pelajaran sejarah iki, ya bala sekali-kali ya. Sajane aku sejarah Jepang yo paham, sejarah Spanyol yo paham ya. Sejarah Jepang mulai Sengoku, ya Heian ya. Mulai Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ya. Isane hafal kabeh ya. Mungkin duduk pelajaran Jepang ya. Duduk pelajaran sejarah Jepang ya, Bu ya. Sampai kita lanjutkan ya. Pun orang pertama yang mencetuskan gerakan untuk merebut kembali tanah Palestina dari tangan umat Islam itu adalah orang Yahudi yang tinggal, seorang Yahudi ya Bu ya. Namanya Theodor Herzl. Ini Bu orangnya Bu. Namanya siapa? Theodor Herzl. Itu tahun 1896, tahun 1856, orang Austria, tinggal di Austria dia. Dia itu menulis sebuah karya tulis, ide pikiran besarnya itu. Kalau Hitler kan juga, para pemikir dulu itu kan untuk apa jenengan pemikirannya itu kan nulis buku ya Bu ya. Kalau komunis itu Karl Marx itu nulis buku Das Kapital, misalnya gitulah. Kalau Niccolo Machiavelli nulis buku Il Principio, ya, paham Machiavellisme, ya kan begitu. Kalau Hitler nulis buku apa jenenge judulnya itu? Yang mengajarkan paham Nazi itu, Bu, ya. Sedangkan ini siapa jenenge? Theodor Herzl itu juga nulis buku untuk menuangkan pemikirannya bahwa tanah itu adalah tanah leluhur kita. Mulai Mesir sampai Irak, mulai dari sungai Efrat sampai sungai Nil adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Harus kita rebut kembali. Sambil kita menunggu Mesias. Apa jenenge? Mesias itu utusan Allah yang untuk kembali memenangkan bangsa kita. Gitu lah Bu ya. Untuk kembali kita bisa menguasai bangsa lain dan menjadikan bangsa lain sebagai goyim, sebagai budak. Sebagai apa Bu? Yahudi itu menganggap sampai itu goyim, hewan ya. Theodor Herzl itu nulis buku namanya Den Judenstaat. Judulnya apa Bu? Den Judenstaat. Den Judenstaat ya. Isi buku itu mengajarkan bahwa tanah itu harus kita rebut kembali dengan segala cara. Setahun kemudian dia bisa mengumpulkan perwakilan orang Yahudi dari seluruh dunia di kota Swiss, di kota Basel, di Swiss. Di Swiss itu dia bisa mengumpulkan 200 orang. Akhirnya mereka membentuk satu gerakan politik dan bersenjata secara rahasia bawah tanah untuk kembali mengambil alih tanah Palestina. Gerakan itu kemudian disebut gerakan Zionis. Gerakan itu berarti seperti apa Bu? Apa Zionis itu? Zionis gerakan untuk kembali merampas tanah Palestina dari tangan umat Islam waktu itu ya. Itu tahun 1897 mulai dicetuskan gerakan Zionisme internasional itu. Lalu orang Yahudi seluruh dunia langsung mengeluarkan dana-dananya karena kaya mereka ya, mengumpulkan dana. Mulailah mereka melakukan langkah-langkah. Pertama pendekatan dulu, dicoba dibeli. Cara merebutnya itu di apa Ibu? Mereka datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Yang menguasai waktu itu siapa sih? Inggris. Lah, belum. Mas Inggris menguasai ini tahun berapa? 1920. Saat itu Islam. Iya, siapa? Utsmani. Dia datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Waktu itu sultan terakhir dinasti Utsmani. Ditawari, kami beli tanah Palestina 33 juta pound sterling untuk zaman itu ya. Ditawar 33 juta pon karena orang Kesultanan Utsmani waktu itu terbeli utang. Dia apa? Ditawari 33 juta pon sterling. Tapi Sultan Utsmani waktu itu Abdul Hamid II mengatakan lebih baik saya mati daripada menyerahkan tanah ini kepada kamu. Gitu loh. Ini tanah wakaf umat Islam diraih dengan darah.
Ya, selama berabad-abad dibayar berapapun, saya tidak akan gagal mereka menempuh cara kedua. Nek ngono berarti Turki dilemahkan dulu. Nah, mereka merancang mencari tokoh sekuler di dalam pemerintahan Turki. Ketemulah panglima angkatan bersenjatanya, namanya Enver Pasha sama Talat Pasha. Enver Pasha diojo-ojoi untuk mengkudeta, melengsarkan Sultan Abdul Hamid. Akhirnya tahun 1908 Sultan Abdul Hamid dilengsarkan. Yang berkuasa lalu siapa di Turki? Pemimpin militernya siapa namanya? Enver Pasha. Namanya Enver Pasha inilah yang kemudian ya, mengajak, atau karena dia penguasa di Turki waktu itu, memasukkan Turki ke dalam Perang Dunia I. Perang Dunia I itu terjadi tahun 1914 sampai tahun berapa? 1918. Perang Dunia I udah, Bu. Kubu sekutu Turki, Jerman sama Austria Hungaria. Lawannya Inggris, Prancis, Rusia, Amerika. Karena gitu itu. Di tengah kecamuknya perang itulah Menteri Luar Negeri Inggris namanya inilah Arthur Balfour. Tahun 1917, setahun sebelum berakhirnya Perang Dunia I, 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, namanya siapa ini? Balfour, itu membuat dokumen, isinya 67 kata, yang menyatakan Inggris kalau menang perang ini akan membantu orang Yahudi mewujudkan cita-citanya merampas kembali tanah Palestina. Deklarasi itulah yang disebut Deklarasi Balfour, tanggal 2 November 1917. Masih Perang Dunia I itu. Jadi Inggris menyatakan pernyataannya, kami akan dukung kalian untuk mengambil tanah itu kembali dari tanah umat Muslim. Tapi nunggu kami menang perang dulu. Nanti kalau kami menang perang, tanah itu kami kuasai, kalian dari Eropa diboyong semua ke sana, kita rampas semua. Nah, gitu langkahnya. Lah, dokumen ini masih ada, Pak, masih ada di museum sekarang. Namanya dokumen Balfour. Dokumen apa, Bu? Surat itu 67 kata pernyataan pemerintah Inggris itu diserahkan kepada Lionel Walter Rothschild, ini kepala Zionisme di Inggris, kepala organisasi Zionis di Inggris, dan ini ketua Zionis organisasi internasional. Zionis internasional ketuanya ini dulu. Ini presiden Israel pertama. Presiden Israel apa, Bu? Pertama ini, Sam Weizmann itu ya. Ini bapak Zionisme, pendiri Zionisme, gitu ya. Ini mati tahun 1904, jadi tidak menangi Israel sudah. Ya, mati, tapi idenya itulah ya. Idenya itu ya. Apa nih? Kita lanjutkan nih. Lah, tahun 1918 Inggris itu menang perang bersama kanca-kanconya. Wilayah Turki berarti jatuh ke tangan Inggris toh. Termasuk wilayah Palestina. Tahun berapa? 1918. Masih daerah pendudukan. OETA namanya. OETA itu ya. OETA namanya. OETA itu daerah pendudukan. Occupied Enemy Territories Administrasi. Jadi administrasi sipil untuk daerah pendudukan yang dikuasai dari musuh. Baru tahun 1920 Liga Bangsa-Bangsa waktu itu memberikan penguasaan tanah ini kepada Inggris. Sampai tahun 1948. Berarti sekarang terbuka kesempatan untuk Inggris, Bu, mewujudkan rencana yang sudah dia sepakati 3 tahun sebelumnya, tadi tahun 1917, untuk merampas tanah ini dari penduduknya yang Muslim itu. Mulailah Inggris tahun 1920 melakukan migrasi besar-besaran orang Yahudi dari Eropa, dari Timur Tengah, dari mana-mana, lalu dimasukkan ke dalam tanah Palestina. Mulai jadi dari Eropa diboyong semua ke sana, disuruh ke sana semua. Karena waktu itu kekuasaannya apa, Bu? Inggris. Langsung mulai terjadi perampasan. Orang Palestina tidak berani melawan Inggris, ya, karena penguasa gitu. Ya, mulailah orang apa itu namanya? Orang apa ini? Orang Yahudi ditatangkan ya, dari sampai sekarang orang Yahudi itu secara etnis itu ada 3 besar, Bu. Secara etnis ya. Orang Israel ya.
Yahudi Ashkenazi itu dari Eropa. Dari apa? Toko Rusia, dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa. Itu semuanya oleh Inggris diboyong kemana itu? Secara bertahap diboyong kemana? Mereka pindah semua, merampas tanah orang-orang Islam di Palestina waktu itu. Ya, selama kurun waktu berapa? Mulai tahun 1920 sampai 1940, selama 48 tahun bertahap, Bu. 48 itu bertahap. Oh, Inggris ya memfasilitasi pemindahan, didukung organisasi internasional. Jadi mereka migrasi semua dari Timur Tengah, itu namanya Yahudi Mizrahi. Kalau dari Eropa namanya Ashkenazi, ya. Ada lagi namanya Yahudi Mizrahi. Mizrahi itu Timur Tengah, kalau Ashkenazi itu Eropa, kalau Sephardi itu bekas Yahudi yang asalnya dari Spanyol. Dari Spanyol dulu. Ya, panjang ceritanya kalau cerita itu ya. Dowo kok meledrek ya. Saya lanjutkan saja. Nah. Inggris kekuasaannya berakhir mandatnya tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Tanggal berapa? 14 Mei 1948 mandat kekuasaan Inggris di tanah Palestina itu berakhir. Tapi orang Yahudi sudah banyak. Ini yang pote-pote ini saya Yahudi, Bu. Yang pote-pote ini apa? Tahun 46. Ini tahun berapa ini? Yang pote-pote ini apa? Yang hijau ini apa? Palestina. Tahun berapa itu? Selama 28 tahun memindahkan orang Yahudi dari Eropa, dari Timur Tengah ke Palestina itu masih banyak mana? Masih banyak mana? Masih banyak Palestina. Ini tahun 46 ini. Tahun 46 ini. Tahun 48. Tahun 48. Ini tahun berapa ini? 48. Yang putih ini apa? Yang putih ini Yahudi. Tanahnya sudah berhasil dikuasai. Yang hijau ini apa? Orang Islamnya. Tahun 48. Inggris kekuasaannya berakhir tahun berapa? 14 Mei 1948. Saat itulah ketika kekuasaan Inggris berakhir, ya tak? Orang-orang Yahudi yang sudah mencapai separuh dari penduduk tanah Palestina, menguasai separuh ini, memproklamasikan berdirinya negara Israel. Mereka menyebutnya Medinatut Israel. Bahasanya, bahasa Ibraninya itu Medinatut Israel. Kok sama kayak orang bahasa Arab loh? Israel sama Arab itu memang sama-sama bangsa Semit. Bahasanya itu mirip sama. Bahasa Ibrani itu mirip. Tapi kalau orang Ashkenazi, orang Yahudi Eropa nggak bisa bahasa Ibrani, mereka tuh pakai bahasa Yiddish namanya. Yiddish itu bahasa Jerman sebetulnya, cuma wis acak gitu. Karena tinggalnya kan di mana? Di Eropa. Israel diproklamasikan tanggal 14 Mei 1948. Presiden pertamanya adalah pimpinan organisasi Zionis Internasional. Siapa, Bang? Weizmann. Siapa? Perdana menterinya adalah wedok namanya Golda Meir. Namanya siapa, Bu? Golda Meir, ya. Lalu mereka membentuk milisi, membentuk tentara. Lalu bertahap terus menerus merampas. Ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini? 67. Kaki piro? Ini terus dirampas, dibuldoser, diusir, ya terus mereka itu. Selama sampai sekarang, mulai 48 sampai sekarang, saiki Palestina kaki kita. Iki jenenge tepi barat, iki jenenge jalur kaki pirang kecamatan nek iki. Iku pun saiki rencananya mau diambil semua, dan mereka tidak akan berhenti karena cita-cita mereka bukan cuma merebut tanah Palestina, tapi mengambil kembali tanah yang dijanjikan, the promised land. Dari mana batasnya? Dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Berarti Irak di timur itu harus milik mereka. Di barat Mesir. Kan di kitab Kejadian itu batasnya timur Sungai Nil, di barat Sungai Efrat, itu harus milik mereka. Cuma langkah pertama kan Palestina dulu dihabisi, iya kan? Iya. Tapi langkahnya nanti terus, nanti ke selatan adalah sampai Madinah, karena Madinah dulu milik mereka. Ke utara sampai Anatolia, sampai Turki. Jadi ke utara sampai Turki, ke selatan sampai Madinah, ke barat sampai Sungai Nil, ke timur sampai Sungai. Itulah tanah yang dijanjikan menurut orang, kami akan ambil kembali tanah itu.
secara bertahap. Saiki Palestina saya ambil, bantai dulu penduduknya, habisi dulu. Nanti sudah itu giliran Mesir. Mesir saiki pemerintahnya wis dikuasai. Asisi itu pro Israel, Bu. Dulu yang berkuasa itu Mursi, presiden apa? Digulingkan oleh Israel, dikudeta oleh Asisi. Seterusnya ya. Uni Emirat Arab sudah mendukung mereka. Saudi sudah kena ini. Muhammad bin Salman sudah mendukung mereka. Yang belum adalah Qatar. Qatar masih belum bisa. Qatar masih pro Palestina. Yahudi Pak, Saudi Pak, sudah. Nanti panjang penjelasannya nanti. Kenapa sih Hamas 7 Oktober itu kok nyerang Israel? Itu salah satu jawabannya, panjang penjelasannya kalau saya ceritain itu. Nek sampean takon, Pak, kenapa Hamas kok mendahului menyerang Israel tanggal 7 Itu salah satunya adalah karena Saudi mau menormalisasi hubungan dengan, kalau Saudi sudah menormalisasi hubungan, harapan perjuangan Palestina sudah. Makanya mereka mendahului itu. Gitu loh, Bu. Karena langkah-langkahnya sudah diketahui oleh Hamas. Langkah-langkahnya Israel itu lah. Ya. Nah, itu panjang itu. Nah, sekarang cuma tinggal tepi barat. Ini apa, Bu? Tepi barat, ini jalur tepi barat ini dikuasai kelompok sekuler. Organisasinya namanya Fatah. Namanya apa, Bu? Sedangkan jalur Gaza dikuasai Islamis, namanya Hamas. Ya. Hamas itu Islamis, Bu. Pak maksudnya Syiah Pak, duduk fitnah itu. Kok bisa Pak Usman ngomong fitnah? Itu yang ngomong anu loh Pak, itu Pak Ustadz Sunabah, Ustadz Mubah, Pak Ustadz Wajib. Nek fitnah tak ngomong fitnah. Ndak ngurus ya. LC Pak, buah LC, buah dokter, buah apa. Nek fitnah kita ngomong Mana buktinya bahwa itu fitnah Pak? Itu awal itu materi dewi membantah tuduhan atas Hamas itu ada sendiri nanti ya. Jadi benar gak itu Hamas itu Syiah? Enggak, bohong itu. Nanti penjelasannya itu ya. Nah, kapan-kapan insyaallah di tempat lain di RPI ini situ. Wingi aku watuk jane wingi sing dijaluk RPI wingi itu membantah tuduhan atas, karena banyak ibu-ibu pikirannya sudah begitu gitu lah. Di kajian saya di KBS itu, Pak Usman, Hamas itu Syiah. Jadi sopo? Katanya Ustadz Pak, ini Pak. Boikot itu tidak sunnah. Kita harus ikut ulil amri. Awas pikiran sampean ngene aku. Sampean itu loh. Menuduh orang mukmin biasa saja itu sampean harus mendatangkan bukti. Apa mana menuduh orang-orang yang menjual darah dan jiwanya, mereka berada di parit perjuangan di jalan Allah. Ya apa tanggung jawabnya sampai di akhirat, Bu? Sampean cuma dengar omongannya Ustadz Aku iki paham sejarah luar biasa ngene aku. Wis ta, cuma sampean ditipu. Sampai saya harus nyampaikan materi. Itulah kenapa yang tadinya saya tidak kepikir untuk nyampaikan materi. Saya harus membuat, karena saya punya kepentingan melindungi akidah ibu-ibu lah. Jamaah niku sampean baban ngono. Jamaah saya di tempat lain di KWS itu banyak pikirannya sudah terkontaminasi. Hamas itu Syiah gitu loh, Bu, paham ya? Malah medeng-medeng aku wis. Ndak wis. Terus cerita lagi saya. Ya, aku ndak bahas itu. Cerita lagi. Iya. Nah, ini ceritanya begitu ya, Bu ya. Akhirnya sekarang tepi barat ini dikuasai fraksi sekuler namanya Fatah. Namanya apa? Pimpinannya namanya Mahmud Abbas. Namanya siapa itu? Nah, Mahmud Abbas ini bisa dianu sama Israel, nurut sama Israel. Yang ndak nurut ini Hamas. Yang tak nurut siapa? Hamas. Ini kita dulu ya, habis dulu jalur Gaza ini. Nah itu. Wes, sekarang kita kembali ke topik. Jadi sekarang sudah tahu sejarahnya. Sekarang kita kembali ke topik. Benarkah tanah Israel dijanjikan oleh Allah, tanah Palestina itu untuk Israel? Nah, Israel mengklaim itu atas dua. Satu, klaim teologis. Klaim teologis karena kitab suci mereka mengatakan, kitab suci mengatakan, kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 21, kitab Kejadian pasal 28 ayat 13. Allah telah berjanji kepada Abraham menyerahkan tanah orang
Kenny, tanah orang Kenas, tanah orang Katmon, tanah orang Feris, tanah orang Refaim, orang Amori, orang Kan'an, orang Girgasi, orang Yebus kepada keturunan Abraham. Mulai batasnya di barat adalah Sungai Nil, di timur adalah Sungai Efrat. Ini Bu ya. Di utara batasnya adalah Laut Mediterania, Anatolia, di selatan batasnya adalah Madinah, Yasrib ya. Batasnya mana itu? Yasrib, Taimah dan seterusnya ya. Ini janji Tuhan kepada Yakub, kepada Yakub ini ya, kepada Yakub ya. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Makanya orang Kristen itu juga sekarang mendukung Israel. Kenapa? Karena kitab suci orang Kristen juga menyebutkan sama. Jadi gini Bu, kitab sucinya Yahudi, cerita ini ya, Pak wis masih untuk kawanan wis ya. Kitab sucinya orang Kristen itu ada yang sama dengan Yahudi, yaitu Perjanjian Lama. Kitab orang Kristen itu ada berapa sih? Dua kan? Perjanjian Lama, Old Testament, sama Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru itu Matius, Markus, Lukas, Yahya dan seterusnya itu wis Kisah Para Rasul. Kalau Perjanjian Lama, Old Testament itu ya terdiri atas Torah ya, Torah, kemudian apa? Nabi-nabi, Tawareh, kitab itu ya. Nah, Torah sendiri terdiri atas kitab apa? Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan dan seterusnya. Lah, Perjanjian Lama itu ngambil dari kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh. Namanya apa, Bu? Tanakh. Jadi kitabnya Yahudi ada dua, Tanakh sama Talmud. Tanakh itu diambil oleh orang Kristen, dijadikan kitab suci mereka, namanya diganti menjadi Perjanjian Lama. Namanya saja diganti, ya kan? Kitab Kejadian orang Kristen menyebutnya Kitab Kejadian orang Kristen menamainya, nama aslinya adalah Bereshit, kitab Bereshit. Yahudi menyebutnya kitab Bereshit, orang Kristen menyebutnya kitab Kejadian. Orang Yahudi menyebutnya kitab Shemot, orang Kristen menyebutnya kitab Keluaran. Gitu Bu. Orang Yahudi menyebutnya kitab apa itu namanya? Bereshit, Shemot, Wayikro. Nah, orang Yahudi menyebutnya Wayikro, orang Kristen menyebutnya Imamat. Ya. Orang Yahudi menyebutnya Bamidbar, orang Kristen menyebutnya Ulangan. Ya. Orang Yahudi menyebutnya Debarim, orang Kristen menyebutnya apa itu? Apa jadinya? Kitab Bilangan, kitab Bilangan ya, Deuteronomi. Jadi kitab Perjanjian Lama sama tanahnya Yahudi itu ya 90% sama. Pak maksudnya? Jadi ini kitab Kejadian menurut orang Kristen, kalau orang Yahudi menyebutnya kitab Bereshit. Kitab apa, Bu? Bereshit. Orang Barat menyebutnya Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomi, Leviticus, Bereshit, Shemot, Wayikro, Bamidbar, Debarim. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Ngono andene ibu-ibu ana sing ngene. Pak Usman itu ndak tahu. Ojo maneh kelompok-kelompok di dalam Islam. Denominasi Protestan yang jumlahnya ratusan aja saya hafal. Aliran di dalam Yahudi sejak zaman Nabi Isa saja mulai kelompok Eseni, Farisi, Saduki aja tahu pemikirannya. Kok bisa-bisanya muncul pemikiran Pak Usman itu ndak ngerti. Katanya Pak Usman ndak ngerti Hamas itu Syiah. Gimana? Kok bisa saya dikatakan ndak? Kelompok di Kristen aja paham, kelompok di Buddha aja paham. Kitab sucinya orang Yahudi aja hafal ya, tahu bab-babnya. Nevi'im, Ketuvim semuanya tahu. SMA saya sudah baca Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Belajar Perjanjian Lama, tanahnya Yahudi itu SMA saya itu. Terus dikatakan sekarang Pak Usman tidak tahu jadi nih. Pak Usman memang tidak tahu katanya. Lah, bisa tidak tahu. Gimana sih? Dia bilang begitu. Pak Usman itu tidak tahu. Ngono kalau pikiran itu sudah fanatik, ya, perspektifnya itu sudah selektif. Ustadz iki sing bener, Pak Usman keliru, Pak Usman bodoh tidak ngerti. Lah itu. Pokoknya Hamas Syiah. Pokoknya Hamas itu Syiah. Enggak, pokoknya rusak sama nek ngono pikirane, ya.
dianggap ndak ngerti piye. Bah wis bah nganggep ngerti bandak sing sampean aku wis. Aku nyadakno sampean, kena sadakno ya wis ndak sadak ya bah nganggo wis ya. Sampun ya diteruskan ya. Nah, kok malah muring-muring aku, gegeten menyene aku. Aku ning ngene gegeten malian aku ya. Apa? Ya iya panjang ceritane ku. Cerita bab dhewe, sampeyan nek kepengin baca perbandingan agama ya ana dhewe ku ya. Ana dhewe. Pak jelasno itu asal usule perjanjian lama itu teko ndi? Ya tahu iso nerangno aku asale teko teh Yahwis, teko Elohis, itu dibuat tahun berapa? Teks sakerdotal itu tahun berapa? Yang nulis itu siapa? Kaum Masoret itu tahun berapa? Lalu diubah menjadi Septuaginta tahun berapa? Yo apal to Bu itu. Wis mangke SMA selesai. Pun lanjut ya. Bu, lanjut ya. Kesel. Enggak ke salone mati, malah kesel sampean aku medenteng-medenteng kok. Saya tanya. Menurut klaim Yahudi dan orang Kristen, tanah Palestina adalah miliknya Israel. Gitu ya Bu ya? Benarkah seperti itu? Enggak. Lalu mereka kadang-kadang membawa surat Al-Maidah ayat 21. Di dalam surat Al-Maidah 21, tadi kan ada firman, ya kaumku, katanya siapa itu? Nabi Musa kan? Wahai kaumku, masuklah, taklukkanlah negeri yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yang sudah dijanjikan untuk kalian. Promised land. Ya. Here I am. Will you send me an angel? Here I am in the land, in the promised land. Here I am in the promised land. Ini aku di tanah yang dijanjikan. Here I am. Will you send me an angel? Akan kau kirimkan kepada kami malaikat. Here I am in the land. Apa itu? In the promised land. Gitu. Sing ngapal yo pecandune Scorpion gitu. Golongane Klausman, Matthias Jeb, ya kudu scan ke Hendrik Rebel. Lagu Scorpion apa judulnya iku? Send me an angel. Apa jenenge, Bu? Send me an angel. Pun lanjut ya. Upas mah kok Scorpion barang opo sing barang lah. Wong aku iku wong abangan, sampeane nyeluk aku ustad ya. Pun lanjut. Lanjut ya Bu ya. Tonton di mau. Ya. Katanya Yahudi, katanya Kristen, tanah Palestina adalah milik mereka berdasar kitab Kejadian tadi. Betul apa tidak gitu? Betulkah gitu? Lah, yang buruk itu kadang-kadang orang Islam punya pikiran gitu karena mengikuti ayat ini. Padahal memang Allah pernah menjanjikan tanah itu, tapi itu ketika mereka taat kepada Allah. Kan begitu ya Bu ya? Ketika mereka dikasih begitu banyak nikmat, dikasih begitu banyak nabi, diturunkan kepada mereka banyak kitab, padahal bangsa lain nabinya sedikit. Semua bangsa itu dikasih nabi. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap umat pasti ada pemberi peringatan. Karena Allah tidak zalim. Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka sebuah bangsa sebelum ngasih nabi. Jadi wong Jawa ono nabine Pak, ono. Sapa Pak? Embo biyen. Wong Cina ono nabine Pak, ono. Wong India Pak, ono. Wong Eskimo ono. Jumlah nabi itu jumlahnya 124.000. Cuma yang diceritakan Quran itu hanya 25. Kepada orang Arab banyak Israel wakeh dhewe puluhan, kitab itu papat, Taurat, Zabur, Injil. Paling akeh. Taurat yang Musa, Zabur yang Daud, Injil yang Nabi. Semuanya Bani Israel itu. Nabi ini paling akeh. Wah, apa sampean paling enak sampean? Dikai manna wasalwa. Wong Jawa paling durung tahu dikai manna wasalwa pian. Iya kan? Iya. Wah, semua itu barang ya. Tapi balasannya mereka terus-menerus melakukan kedurhakaan sejak zaman Nabi Musa. Mereka menantang Nabi Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan iman sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala. Dikai mana wasalwa ngomong, ndak wis, njaluk bawang putih kacang adas ae. Waduh, wis pokoke lah wis ulek-ulek gitu loh. Iya kan?
Kitab suci malah diubah. Kitab yang diajarkan Taurat malah tidak dipakai. Mereka malah menulis kitab-kitab menurut pendeta-pendeta mereka. Dari Israel namanya kitab Yahwis, dari Yehuda namanya kitab Elohis. Digabung lagi dengan tulisan pendeta mereka waktu ada pengasilan di Babilonia, namanya teks sakerdotal, digabung menjadi kitab tanah atau Perjanjian Lama orang Kristen. Itulah yang dipakai sebagai kitab suci mereka. Sementara Taurat dibuang, nabadha fariqum, ya kan, dibuang, wara adhori di belakang bung. Tauratnya dibuang, nggak dipakai. Yang dipakai teks Yahwis, teks Elohis, teks sakerdotal. Digabung jadi satu, diulet, dijadikan namanya tanah. Kurang, ditambahi lagi, mereka buat kitab baru, namanya Talmud. Namanya apa, Bu? Talmud itu terdiri atas Misna dan Gemara, dibuat lagi. Atau tidak dibendung ya Allah. Akhirnya ditimpakan bencana, didadekno Bambung, ditaklukkan Syria, ditaklukkan Babylon, ditaklukkan Romawi, diusir Romawi Bambung, jadi gelandangan di Eropa. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq. Itu karena mereka selalu mendurhakai ayat Allah, melawan bahkan membunuh para nabi. Terus apa? Durhaka kepada Allah. Jadi mereka punya hak atas tanah Palestina? Tidak. Klaim teologisnya patah. Mereka sudah dimurkai Allah. Sekarang klaim yuridis. Kan klaim yuridisnya gini. Masih ingat tadi? Bangsa kami, nenek moyang kami 12 abad tinggal di tanah itu. Berarti kami punya hak dong. Bangsa kami 12 abad, mulai 1300 sebelum Masehi sampai 70 Masehi, nenek moyang kami menempati tanah itu. Berarti tanah itu milik kami. Jangan bawa agama dulu. Klaim yuridis. Ada yang klaim teologis. Saya klaim yuridis. Masuk akal enggak? Ada sebuah bangsa mengatakan 12 abad bangsa kami menempati sebuah tempat pada zaman dulu, maka sekarang kami punya hak merampas tanah itu. Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Kalau klaim semacam itu masuk akal, perhatikan baik-baik. Orang Amerika, saya tanya, orang Amerika sekarang ini lah Bu, orang Amerika itu menempati tanah Amerika itu mulai kapan? Kan baru abad 16. Sebelum itu yang punya tanah orang siapa? Orang Indian. Orang siapa? Bisakah orang Indian lalu sekarang berkata, selama 2000 tahun ini tanah kami, kamu baru abad 16 tuh, saya abad 20, baru 400 tahun, wong kulit putih, kamu ada di Amerika, kamu harus kami bunuh, kamu harus kami usir. Apa bisa begitu? Tapi anehnya orang Amerika menyatakan klaim Israel benar. Loh, mereka dulu tinggal di situ, berarti punya hak. Sekarang saya tanya, orang yang tinggal di Amerika, orang Amerika sekarang itulah, asalnya orang mana? Orang Inggris. Orang mana, Bu? Pindah ke Amerika dimulai sejak Columbus. Iya kan? 1492. Kalau orang Inggris baru mulai abad 16 ke Amerika itu. Loh, kalau sekarang diusir orang Indian, bisa enggak? Kalau klaimnya dibenarkan sama, berarti kan orang Indian bisa mengatakan seperti itu. Kamu kan baru 4 abad. Kalau kamu mengatakan Israel 12 abad, kamu belum sampai 12 abad. Kamu kan baru 4. Baru 4 abad, baru 400 tahun loh kamu tinggal sini. Pergi kamu, bisa enggak begitu? Enggak bisa. Itulah standar gandanya Amerika itu. Paham maksudnya? Sampean jangan masuk propagandanya Israel. Buzzernya di Indonesia banyak, Abu Janda, Monica Rizke, Elia di podcastnya Dr. Rikatli wingi, Agosi Hasim, Agosi, dan yang lain-lain, buzzer-buzzernya itu, kan dibangun di pikiran mereka bahwa Israel itu berhak tanah itu, mereka 12 abad tinggal di situ. Sekarang saya tanya, orang Amerika itu menempati tanah Amerika itu baru 400 tahun, bisa tidak diusir? Mau enggak saya tanya orang Amerika diusir gitu? Lah iya, lo kok sekarang mengatakan Palestina harus pergi karena tanah itu dulu miliknya Israel. Sekarang gini, kalau misalnya kamu sekarang Amerika harus pergi dari itu kan miliknya
Australia itu baru tahun berapa ditempati orang kulit putih? Baru tahun 1788. Sik 200 tahun. Bu, kapan sih Australia ini baru ditempati orang kulit putih? 1788. Sik 200 tahun, Bu. Sik 200 tahun. Sebelum itu miliknya siapa? Bangsa Aborigin, bangsa Maori. Tapi bangsa Aborigin dibantai 200 tahun yang lalu. Bisa ndak orang Australia sekarang yang mendukung Palestina itu yang mendukung Israel beginikan? Kamu. Harusnya pergi dong dari tanah ini. Ini tanahnya bangsa Abo. Kowe lho sik 200 tahun begini. Kan mereka mengatakan Israel dulu di situ 12 abad. Berarti orang Islam harus nyengkre. Lah, kamu di sini di Australia berapa? Bukan 12 abad, baru 200 tahun. Kamu merampas tanah ini dari orang Aborigin. Orang pertama yang datang ke Australia melakukan kolonisasi itu kan Kapten Arthur Phillip itu. Dengan bawa kapal 11 kapal itu, HM Sirius itu. Tahun 1788. Saya tanya, orang India. Orang India, tanah aslinya? Bukan, itu tanah bangsa Dravida. Itu tanah bangsa siapa, Bu? Dravida. Orang Jepang, itu menempati tanah aslinya? Bukan, itu tanah bangsa Ainu. Tanah bangsa apa, Bu? Kalau lah boleh mengklaim sebuah wilayah, enggak, ini dulu wilayah kami, berarti sekarang kami rebut kembali. Saya tanya, Filipina itu dulu wilayahnya Mojopahit. Saya tanya, Filipina itu wilayah Semenanjung Malaya, itu wilayahnya Mojopahit. Bu, Mojopahit tahun 1305. Sumpah Palapai Gajah Mada itu loh, Bu. Hayam Wuruk gitu lah. Kekuasaannya kan meliputi Semenanjung Malaya sampai Filipina kan. Bisa enggak sekarang sampean ngomong gitu sama orang Filipina? Filipina, nyingkriyo kon, itu dulu wilayah mbah kami. Iki wilayahnya Mojopahit. Bisa enggak sampean begitu? Masuk akal enggak klaim itu? Saya tanya gitu lah. Kan itu klaim itu yang disampaikan oleh propagandis Israel. Mulai Agozi Hasim, mulai si Monica Rizker, mulai si Elia di podcastnya Dr. Rikadle itulah. Makanya orang Islam yang nonton podcast itu masuk kepikirannya, iya sajane Israel yang bergerak, kan tanah mereka dulu. Gila apa? Gila apa enggak seperti itu? Makanya ngaji yang bener. Biar jelas posisi berdiri kaki sampean itu di mana. Gitu loh. Wingi ono temenan iki pengurus lembaga Al-Ikhlas langsung tak blokir. Pengurus lembaga Islam kok pro Israel iki lho. Siapa? Langsung tak blokir. Kok bisa pengurus lembaga Islam itu? Kok bisa ndak pro Palestina itu gimana? Jilbabe tok ombo. Lah, jilbabe ombo tapi walawal bakoe salah kan percuma. Malah pendukung Israel. Loh, aku ndelok statusnya berteman deh aku di Facebook. Aku kan kadang ya wong ngajukan pertemanan di Facebookku kadang tak terima to, Bu. Bareng tak delok isi statusnya. Lah kok mengejek boikot Palestina, ngece-ngece. Lah kok masalah iki. Bloke kok ndelok anu kon wis aku. Jokon-coan aku kan. Kono nyengkri kono. Ya, Bu, aku malah melung-melung, aku nih katet-katet ngene malah seneng aku iki mikir ndono mati gak kayak. Bu, saya nyampaikan materi ini agar sampean itu loh berpihaklah kepada yang hak, jangan kepada yang batil. Berpihaklah kepada yang ma'ruf, bukan kepada yang mungkar. Berpihaklah kepada sesama saudara muslim sampean, bukan kepada musuh agama. Iku jenenge walak wal barok. Jenenge apa, Bu? Sampean anggap sepele itu, iso batal syahadat sampean loh. Salah satu pembatal syahadat itu mudhahatu alal musyrikin wa muawanatu alal muslimin, memihak musuh-musuh agama, nyengkok wong-wong Islam. Bu, salah satu pembatal syahadat itu sampean memihak musuh-musuh Islam. Naudzubillah min dzalik sampean level tertentu tapi ya. Makanya ngaji akidah yang bener. Rusak sampean akidah kudu dudu mek bahas tahlilan, kudu mek bahas
Nyino Kidul, wal barok iku ya akidah. Bahas rezeki iku ya akidah. Bahas musibah iku ya akidah. Akidah iku luas. Ya aku 3 tahun belajar sampeyan akidah. Ndak ono diajari Allah di langit ndek aku ndak ono. Diajari ya apa memandang musibah, ya apa memandang rezeki gitu loh Bu maksudnya Bu. Ono Allah di langit, ndak bahas ngono. Apa? Allah ndek di Pak Mbuh, pokoknya Allah tidak sama dengan ciptaannya. Sembah di langit, ndak usah. Ya. Allah ndek di Pak Mbuh. Pokoknya Allah tidak sama dengan wis ngono mawon wis. Laisa kamislihi walam yakul lahu kufuwan beres apa digawe ngumpek. Sing sampean pikiri lho, wala bakok wis bener ndak? Sampeyan ngadeg iku ndek ndi? Aja sampai dukung Ahok, aja sampai dukung Jokowi. Bais pendukung Jokowi sing kencene. Hah? Bu, bapak sing serengan bae. Aku nek kadung kringeten ngene panas ngene jane ndak kontrol ngene. Katut-katut lho kowe iso sampean niku lho. Ndak iso mbedakno hak bebas. Iki durung ngadepi Dajjal, Bu. Durung ngadepi ya Allah, propaganda Dajjal iku lebih hebat. Sampeyan lagi ngadepi Agus Yasim, sampeyan lagi ngadepi Monica Rijeker, sampeyan lagi ngadepi Ahok, iku wis ndak iso mbedakno hak be batil. Lah ya apa ngadepi Dajjal? Gitu loh. Ngadepi Dajjal bagaimana? Tipu dayanya jauh lebih hebat. Gitu loh. Lah kalau menghadapi Dajjal kecil semacam begitu aja sampai tidak mampu, apalagi menghadapi Dajjal asli gitu loh. Paham ya Bu ya? Wes. Sedawa aku sakjane ceritane tapi aku sadan. Ya Bu ya? Tapi kisah terakhir apa? Ya terakhir. Jadi saya jelaskan, kan Yahudi tadi ngeklaim sama orang Kristen, klaim teologis bahwasanya itu kitab suci mereka. Kita bantah. Itu ketika mereka taat. Itu ketika mereka apa Bu? Ketika mereka durhaka, klaim itu tidak ada. Ayatnya Quran jelas. Surat Al-Maidah, surat Al-Imran ayat 118, di Al-Baqarah juga banyak. Ketika mereka durhaka, Allah kutuk mereka. Jelas. Klaim yuridis, mereka katakan bangsa kami telah menempati tanah itu selama 12 abad, berarti kami punya hak. Klaim yuridis patah apa enggak? Patah apa enggak? Seandainya klaim itu dibenarkan, harusnya orang Amerika bisa diusir, orang Australia bisa diusir, kita pun bisa merampas tanah Filipina karena itu kan dulu milik. Iya kan, bisa enggak? Orang Islam pun bisa merampas Spanyol, bisa apa enggak? Spanyol itu milik kita apa enggak? 8 abad kita di Spanyol, mulai tahun 711 sampai tahun 1492. Orang Islam menguasai Spanyol berapa abad? Berapa abad? 8 abad. Orang Islam menguasai Spanyol 8 abad, mulai tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi, berarti 8 abad. Bolehkah sekarang kita kalau klaim Israel dibenarkan Amerika, harusnya kita punya klaim juga dong. Berarti orang Islam boleh dong merampas Spanyol? Boleh dong merampas Spanyol? Dulu kan kita punya kita itu. Berapa tahun? 800 tahun, 8 abad. Kita rampas saja. Kalau memang klaim itu benar kan begitu. Jadi klaim teologisnya patah, klaim yuridisnya. Cuma ini para basernya Israel ini pandai memutar balik fakta. Sampean kadang-kadang kejebak itu. Iya, yo mencari tanah Israel, gue biar ngono lho. Paham ya Bu ya? Yes, sampun iki wis adzan, ata tinggal salat sik. Engko sing takon-takon ku ae. Lho kelanjutane ya apa? Lah masa durung mari kan wis buyang filme. Janjinya Allah sebenarnya gimana Pak? Janjinya sapa? Lho wis ono. Menang pasti. Siapa itu? Oh, itu ono kok bab berikutnya. Kejadian di materi terakhir itu sudah ada kejadian di Palestina di masa depan. Apa itu namanya? Eskatologis itu. Pahamnya apa Bu? Pemahaman apa itu? Eskatologis. Nubuah masa depan.
Wis kuwi aku sembayang sewat kan gampang. Gampang ya. Aku salat sih ya. Adzan ya. Saya mohon maaf karena mic-nya ini mati, jadi saya mendendeng-mendendeng, malah tidak enak, nadanya tinggi, ya tidak enak dinikmati. Saya mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sampean sependapat dengan saya silakan, sampean sependapat dengan saya silakan, itu hak sampean masing-masing. Tapi tugas saya hanya satu, tawasobil hak, tawasobis sober. Cuma membentengi sampean, nek kenek tak sadar, no, gitu aja, tidak lebih dari itu. Soal sampean punya pikiran beda, sebetulnya sampean, ya itu sampean. Sampun ya. Nah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.